Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Ayu, pripun kabare panjenengan? Semoga sukses selalu dan sehat walafiat. Baiklah Kang Mas dan Mbak Ayu, pada video kali ini kita akan bercerita tentang petaka dari pesugihan bayi bajang. Yono hanya mondar-mandir di ruang tamu dengan sebatang rokok di tangannya. Wajahnya terlihat resah, mulutnya pun tak berhenti untuk menggerutu. Tita, ya, Tita itu nama istrinya, hanya mengelus-ngelus bayi yang berusia 7 bulan, yang sedang meringkuk di dalam kandungan. Sudah, jangan dipikirkan lagi, rezeki sudah ada yang ngatur. Tita mencoba untuk menenangkan. Kalimat yang diucapkan dengan lemah lembut itu dibalas dengan bentakan yang mengejutkan Tita. Meski begitu, ia tetap mewajari apa yang dilakukan Yono, karena hal tersebut sudah dilakukan berkali-kali. Jika Yono sedang marah, "Kamu jangan ikut campur, mana ngerti kamu urusan kayak gini. Kalau perusahaan aku bangun ternyata tidak berjalan baik, kita yang ikut miskin," bentak Yono lalu pergi ke luar rumah. Yono marah karena baru saja mendapatkan kabar bahwa perusahaan saingannya yang sama-sama bergerak di bidang pengembang aplikasi kesehatan dilirik oleh investor yang rela menyuntikkan dana dalam jumlah besar. Ia merasa sakit hati karena investor tersebut pernah menolak permintaannya untuk berinvestasi di perusahaan yang sedang ia rintis. Kini, perusahaan yang Yono miliki sedang dalam keadaan yang tidak baik atau diambang kebangkrutan. Ia tidak memiliki uang yang cukup untuk tetap bertahan dan mengembangkan perusahaannya. Hal itu diperparah dengan ketatnya persaingan di antara para pengembang. Dan pastinya ada salah satu pihak yang harus menerima reputasi buruk karena kualitasnya di atas rata-rata, salah satunya perusahaan Yono ini. Setengah mati Yono mencari celah untuk mendapatkan kucuran dana, dan banyak sekali orang-orang yang ia temui untuk dimintai pertolongan. Hanya saja semua itu berujung pada penolakan dan penolakan. "Kau kenapa tidak mencoba pesugihan saja?" tanya Ijan, teman dekatnya. "Kau memintaku untuk melakukan hal seperti itu? Bisa dibilang gila aku," jawab Yono. "Gila tapi banyak uang. Bukannya itu yang kita lakukan selama ini? Kau sudah membangun perusahaan ini mati-matian, dan kau bisa mati jika melepaskannya. Tapi memang sih ada yang masih menggunakan pesugihan untuk bisa sukses. Hai, pejabat aja ada yang berusaha mendapatkan kursi dengan cara melakukan pesugihan. Kenapa kau mesti merasa takut dan ragu?" Percakapan yang terjadi di telepon itu membuat Yono selalu berpikir berulang-ulang tentang pesugihan. Sejauh ia berpikir, memang praktik tersebut adalah cara yang paling masuk akal ketimbang melepas perusahaannya dan terjun bebas ke dalam lubang kemiskinan. Setelah membulatkan tekadnya, Yono mencoba mencari seseorang yang dapat membantunya untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Dari pencarian itu, ia mendapatkan sebuah nama yang cukup mentereng dalam profesi perdukunan. Sebut saja namanya Mbah Kiwung. "Mbah Kiwung, tolong bantu saya untuk mendapatkan uang. Perusahaan saya hampir bangkrut. Saya tidak tahu harus melakukan apa lagi," pinta Yono sambil merengek dan sepenuh hati. "Tapi, apakah kamu siap dengan persyaratannya?" tanya Mbah Kiwung. Yono mendengarkan penjelasan Mbah Kiwung dengan seksama.
pria tua tersebut menjelaskan satu persatu tentang pesugihan bayi bajang. Yono sendiri belum pernah mendengar pesugihan tersebut dan tidak terlalu peduli asal mula pesugihan ini. Hanya saja ia memikirkan syarat dari pesugihan itu. "Jadi, anak saya harus ditumbalin, Mbah?" tanya Yono. "Iya. Juga setelah semua ini, istri kamu tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi," jawab Mbah Kiwung dengan tegas. Dari situ, Yono hanya menimbang-nimbang kerugian dan keuntungan yang bisa ia dapat. Sebenarnya pertimbangan itu menghasilkan sebuah keputusan untuk izin pamit ke Mbah Kiwung dan pulang ke rumah. Tapi karena Yono telah gelap mata, ia memilih untuk berjabat tangan dengan setan tersebut. Siang itu, Yono hanya terbaring di tempat tidur. Seorang perempuan dengan suara setiap hari yang ia dengar tiba-tiba mengetuk pintu lalu masuk dengan membawa makanan. "Makan dulu, habis itu minum obat ya, supaya cepat sembuh," ucap perempuan itu sembari memegang pundak Yono. Yono pun seketika menangis dan mulai berteriak-teriak. Teriakan itu membuat perawat wanita lain yang masuk ke dalam ruangan tempat Yono dirawat dalam menjalani terapi. Adapun Yono menangis karena wajah perempuan tersebut adalah mengingatkan ia kepada istrinya yang ikut mati akibat dijadikan tumbal pesugihan bayi bajang. Kang Mas dan Mbak Ayu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.